Renungan Harian Katolik, Minggu, 11 Januari tahun 2026. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun memurutinya. Matius bab 3, ayat 13-15. Saudara-saudara, sebelum melaksanakan tugasnya, Yesus menerima baptisan dari Yohanes sebagaimana dialami oleh banyak orang sebagai pernyataan tobat. Meskipun Yohanes mau menolak permintaan Yesus, karena sebenarnya Yesus yang harus membaptisnya, tetapi Yesus tetap memintanya dan berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Ia datang untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa dan memulainya dengan merendahkan dirinya untuk dibaptis seperti yang lain. Ia datang sebagai manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Bagi banyak orang yang merasa diri sudah modern dan maju, berita tentang Yesus yang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis terasa janggal. Orang modern sering merasa dirinya maju, banyak tahu, dan tinggi harga dirinya sehingga sulit memahami makna pembaptisan Yesus. Bagi orang-orang Yahudi, pembaptisan Yohanes menjadi tanda kesungguhan hati untuk bertobat, tanda penyesalan atas kelemahan dan dosanya, serta mau hidup baik. Yesus tak berdosa, ia tak perlu bertobat. Mengapa minta dibaptis? Logika Yesus bukan tertuju keberhasilan dan sukses, melainkan logika hati penuh kasih. Yang dikasihinya adalah orang berdosa. Merekalah tujuan utama perutusan. Karena kasihnya, Yesus mau menunjukkan diri sebagai salah satu di antara orang berdosa. Ia menyatu dan senasib dengan mereka. Dengan demikian, ia menunjukkan kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Lewat pembaptisan, ungkapan solidaritasnya total disaksikan oleh saudara-saudarinya. Karena itu, Allah Bapa mengakui perutusan Yesus dengan bersabda, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Baptis adalah tanda autentik kerendahan hati setiap orang Kristen sejati, yang harus terus-menerus dibuktikan kesungguhannya selama hidup. Pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini mengakhiri lingkaran Natal dalam kalenderium liturgi. Pembaptisannya oleh Yohanes di Sungai Yordan adalah permulaan tugasnya melayani banyak orang. Sebagai utusan Bapa, Yesus akan membawa kabar baik dan akan memaklumkan kerajaan Allah di tengah bangsa-bangsa. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus didaulat sebagai Raja yang diurapi, seorang Mesias dan anak Allah. Ketika Yesus keluar dari dalam air, terbukalah langit dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya. Turunnya Roh Kudus menandai pengurapan Yesus sebagai Raja dan anak Allah. Maklumat ilahi terdengar dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Seruan ini merupakan ketetapan ilahi bagi Yesus yang kepadanya segala hal baik, mukjizat-mukjizat serta keselamatan akan dinyatakan. Yesus akan membawa pembebasan bagi setiap orang yang terpenjara dalam kegelapan. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas Yesus juga menegaskan bahwa Dia adalah hamba Allah, yang akan menjadi satu-satunya harapan bagi bangsa yang tertindas, orang-orang buta, mereka yang dalam tawanan dan penjara. Apa yang dilakukan Yesus adalah misi utama dari Allah yang mengutusnya. Yesus akan memberitakan damai sejahtera. Dia akan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kita bersyukur karena Allah berkenan mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian,
kita pun mesti selalu sadar akan Roh Kudus yang kita terima dalam baptisan kita masing-masing. Rahmat baptisan itu adalah materai suci yang kita terima karena dengannya kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki tanggung jawab untuk meneladani Yesus melalui pelayanan kasih yang tanpa batas bagi semua orang. Pembaptisan Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mawas diri, melihat kembali berbagai bentuk inisiasi yang pernah kita terima, antara lain dan terutama baptisan kita. Dibaptis berarti disucikan, dipersembahkan, disisihkan bagi Tuhan. Dan sebelum menerima pembaptisan, kita berjanji untuk percaya kepada Tuhan dan menolak semua godaan setan. Di hari raya ini, marilah kita kembali ke semangat semula. Semangat ketika kita menerima baptisan atau inisiasi lainnya yang disertai dengan janji-janji Tuhan. Semoga Roh Kudus selalu membarui diri kami dalam mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan bagi sesama. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.